terus tahu apakah dia akan dibully lagi. Padahal kalau dia memberitahu juga, dia nggak bakal dibully lagi kalau dia ada bukti misalnya. Pasti kan pembuli ini kan akan dikeluarkan dari sekolah. Oke, kembali lagi bersama kami kelompok berapa? Tiga ya? Ya, kelompok 3 akan menjelaskan kepada saudara-saudara sekalian apa itu perundungan dan apa aja isi-isinya. Oke, kepada saudara Christian, menurut Anda pembulian itu seperti apa? Kan ramai di Indonesia. Contohnya kasus MK, siapa lah namanya itu di Cilacap. Coba, apa menurut Anda pembulinya? Perundungan itu perilaku yang tak menyenangkan, baik secara verbal, fisik, ataupun sosial di dunia maya, yang membuat seseorang merasa tidak nyaman. Jadi pembulian itu seperti kita itu membuli seseorang gitu, sehingga korban itu merasa tertekan. Contohnya kayak misalnya kita ngejek anak yatim gitu. Iya, ngejek anak-anak yang kurang mampu, itu namanya membuli. Itu secara tidak fisik. Rame di sekolah ya? Rame. Kau saksikan juga? Kecil. Sakit lah ya kalau gitu. Oke, oh ya, saya berkepikiran nih. Saya mau bertanya nih kepada saudara Adi. Apa aja kayak bentuk-bentuk pembulian, tak ciri-cirinya kayak apa? Bisa nggak dijelaskan? Apa sajakah bentuk-bentuk perundungan? 1. Verbal, berbentuk berteriak, memaki, bergosip, menghina, meledek, mencela, mempermalukan dan lain-lain. Ada. 2. Fisik, menampar, mendorong, menjatuhkan, memukul dan lain-lain. 3. Sosial, mengucilkan, membeda-bedakan dan membandingkan. Itu adalah satu contoh bentuk perundungan. Saya juga mau bertanya pada Anda, mengapa korban perundungan itu jarang sekali melapor ke pihak kepolisian? Oh, kenapa korban jarang melapor ke pihak kepolisian? Jangan ke kepolisian dulu, ke pihak BK atau nggak badan polisi. Oke. Yang pertama itu ketakutan. Nah kan pelaku ini kan membuli orang kan supaya mentalnya jadi. Nah, karena dia mentalnya jatuh ini kan jadi dia takut. Nah, yang kedua dia takut apa nanti konsekuensinya. Apakah kalau dia nanti harus tahu apakah dia akan dibully lagi. Padahal kalau dia memberitahu nih kan, dia nggak bakal dibully lagi kalau dia ada bukti misalnya. Pasti kan pembuli ini kan akan dikeluarkan dari sekolah. Jadi nggak perlu takut. Oke. Baru yang ketiga, trauma. Gak usah saya sebutkan gak usah menjelaskan trauma. Trauma ini kan masalah semua orang gitu. Kalau kita lapor ke kepolisian kita butuh bukti. Nah, mencari saksi mata ini susah mencari saksi mata. Oh, saya kira cuma segitu aja sih jawaban saya. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Cukup saja itu pertanyaan dari saya ucapkan terima kasih. Bagaimana perundungan itu? Bagaimana solusinya? Solusi dari perundungan itu? Solusi dari perundungan. Oh, baliklah kita lagi ke awal dari contoh-contoh pembulian. Dari episode kemarin saya jawab sih, solusinya kan ada banyak nih. Bisa kita ambil dari secara keluargaan, misalnya pelaku minta maaf ke korban, tapi dia mengajak keluarganya, itu satu. Secara keluargaan. Yang kedua, misalnya kalau dia membuli di sekolah dan ini sudah dilihat oleh ramai orang, pastinya dia harus minta maaf lewat stempel. Biasanya kalau di sekolah kan main stempel itu 500 atau 100 ribu atau 1 juta itu stempel. Nah, kalau misalnya ini pembuliannya sudah sampai ke kasus bunuh diri, saya nggak tahu lagi. Mungkin dia akan ke pihak polisi, mungkin dia akan nggak tahu lah, mungkin dia akan dikeluarkan atau tidak, apa itu tergantung keputusan mereka lah. Baru yang keempat, pedang. Kalau damai banyak nih caranya lah ya, nggak perlu saya sebutkan satu-satu. Oke, cuma demikian aja sih, itu aja yang saya tahu. Demikian lah. Cukup segitu saja. Selamat Oke. Selamat sore.
Oke, sekian penjelasan dari kami bertiga. Saya Windy Sumancutak ditemani dengan Saya Christian Sean. sebelahnya Saya Muhammad Ahdin. pamit undur diri. Selamat siang. Sampai jumpa.